Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Kali ini kita akan ngobrol seputar GP British dan di sini dimana di sini juga home race-nya banyak driver ya. Ada Hamilton, Norris, sama Russell. Sama Berman. Oh itu Berman. Jangan Oh ya, lupa. kita lupa juga ada Berman ya di situ. Gue lupa deh. Ya, overall balapannya seru lah ya. Bisa kayaknya semuanya bisa setuju. Ini 100% seru Ya, balapannya. Dari akhir sampai awal gitu. Dimana kita ngelihat juga satu-satunya orang yang belum pernah podium masuk podium nih sekarang nih. For the first time iya. ever. Sunny Hayes kak. Tony Hayes Podium ya. pakai ini ya, mobil yang underrated. Kan dia Wah, juga itu bilang sendiri. Gue bisa podium dengan mobil Kick Sauber. Dia bilang ada penjelasan gitunya gitu. Ada penjelasan pakai mobil apa gitu. kayak mobil apa? Terus Di statementnya sini juga Apa? easy. Anjing. easy. Easy. Di sini juga yang paling dialek sih, di sini dia nunggu lama banget ya. 15 tahun gitu ya dia baru bisa naik podium ya. 12 atau 15 sih? Dari 2010 kan ya? Iya, 2010. Iya, ya Dua- segituan lah kayak belasan tahun lah ya. 2010 dan 239 race dari karir dia. 200 Ketopnya berapa? juga sama masa itu dia ya. 239 Gelo, 239 ya, kita bagi anggap setahun ada 24 balapan. semusim. 10 tahunan ya Hampir bener. 10 tahun. Bener 10 tahun Ya, bener 10 lah. tahun lah. Yang penantian panjang banget sih ini buat dia sih. Dan lu inget gak sih ada dulu video cuplikan yang waktu awal-awal dia karir di F1 datang ke sekolahan ada anak-anak nanya ke dia, oh lu pembalap F1 ya? Lu udah pernah masuk podium belum? Kata dia teh belum ini. Terus ditanya kapan? Ya, nggak tahu. Nah sekarang kebukti jawaban dari anak kecil itu kapan dia masuk podium. Dan tahun sekarang dia bisa masuk. Enggak, Bi, itu pertanyaannya bukan bukan kapan pernah podium, pernah menang enggak? Aduh, ngeri. Pernah menang enggak? Untung untung jawaban dia bijak ya, nggak kayak marah-marah atau gimana itu karena kecilnya santai gitu. Tapi emang Nico tuh orangnya baik. Enggak kayak beberapa pembalap gitu. Dia emang orangnya humble lah istilahnya. Hmm. Padahal kan itu dia tuh kan orang Jerman ya. Setahu kita kan Ya, pembalap Jerman yang sebelumnya gitu kayak si Sebastian Vettel kan dia agak sering berulah gitu. Tapi emang Jadi menarik kayaknya gak sih anomali. pembalap-pembalap Jerman tuh sebenarnya Schumacher, Vettel, terus Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, kayak semuanya menarik semua gitu aja. Nggak ada yang Ya, punya karakter semua ya. iya punya karakter semua. Kecuali Mick Schumacher lah ya, itu beda lagi ceritanya. Itu mah ya selipan doang lah. Titipan dari ayahnya yang hebat. gue juga ini sih yang pas di press conference sama si Piastri itu ditanya kan baru podium sekarang tapi dapetnya cuman piala Lego doang. Dia Iya jawabnya itu. I love Lego katanya. Iya. Itu parah banget sih itu anjir. Waktu biasanya kayak sarkas ya itu ya. Iya. Kenapa Piastri nanya itu gitu? Kenapa harus di depan kamera terus pas conference gitu? Itu agak gimana bagi kita yang nonton juga kayak gak salah lu nanya gini kayak agak kurang respect gitu atau Iya, gimana gitu iya, nggak Iya. tahu. Tapi untung dia jawabnya masih baik sih ya. iya. Hmm. Untungnya dia orangnya baik. Coba kalau yang ditanyain Vettel mungkin wah. Lempar kali itu legonya ya. Iya, jadi padahal tuh lagi momen menangnya gitu aja. Si saya digituin Hmm. aja. Terus Wi, Nah dan di samping itu ya apa kak? yang ini yang waktu di podium. Tuh Hmm. Oh enggak? ya, Ini sampai Ya, spray champagne-nya champagne. kok nggak di kok nggak di spray ya mereka sih? doang ya. Oh, Gak oh, disemprot ya dia. oh, oh. Itu gimana B2B? Ya itu mah gimana ya McLaren kayaknya udah kayak lama berada di atas jadi mereka tuh kayak lupa untuk menghargai yang di bawah yang sedang berjuang. Jadi ya mungkin gitulah. Kayak terlalu apa sih ini orang baru juga. Kayak gak dianggap atau gimana gak tahu sih. Tapi ya bagi kita yang nonton kan kayak yang kok nggak itulah nggak kayak Max itu kan Max mah lihat Hulkenberg ini teh dia yang apresiasi duluan. Sedangkan McLaren dia lihat pembalap senior yang udah pertama kali pole kok dia agak kurang gitu buat penghargaan ke dia tuh. Jadi situ agak sedikit mengecewakannya gitu bagi gua yang suka Iya McLaren. sih. Ya. Kata netizen juga kan, coba kalau misalkan Max atau Leclerc atau Hamilton di situ pasti ya di spray si Nico Hülkenberg. Cuman kan ini Norris kayak Pasti itu. Norris sama Piastri kayak atau gini deh pas tuh Norris pertama kali menang kan
Max sama Leclerc langsung nge-spray gitu kan ke si Norris. Iya. Iya. Hmm. Terus ada kasus Situ juga juga Ya, pas apa? Akbar. pas ini juga nggak sih pas Kimi Antonelli baru naik podium pertama kali kan, Max sama Russell kan emang lagi ini kan lagi kelas gitu kan, tapi dia tetap Hmm. Iya, iya, iya. ikutin momennya si Kimi kan ya. Iya, 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 iya. Hmm. Kayak sayang aja gitu attitude-nya, padahal Piastri udah mulai disukain sama orang-orang Ya. jadi kayak gitu lagi sekarang. Jadi kayak aneh gitu Piastri. Jadi jadi apa ya? Gak tahu di race ini kita bisa melihat Piastri yang mungkin Piastri sebenarnya atau Piastri yang Iya. gimana itulah. Under pressure lah ya. Karakter baru mungkin di sini. Jadi kelihatan karakter baru dia lah yang sekarang. Iya, iya. Ya sih dia kelihatan banget kemarin bad moodnya jadi keluar banget karakter aslinya kayaknya. Tapi masuk nih Bi, berarti dari sana ke Piastri. Piastri sini kayak banyak banyak Hmm. banyak yang kesalahannya ya. Piastri Iya itu sih. gimana ya? Kalau gue lihat awal-awal karir dia, bukan awal ya, awal musim dia kan kayak gak ada tekanan, dia malah bagus kalau waktu awal-awal karir, waktu awal mulai gitu. Sedangkan sekarang dia udah berada di posisi puncak, poinnya lumayan tinggi, tapi udah mulai dikit udah beda dikit lah sama si Norris. Dia kayak mulai ada ketidaknyamanan gitu bagi dia sama membalap. Dia kayak udah kayak kena mental sama gimana. Jadi gak tau lah, kayak dari 3 race ke belakang dia tuh udah sering melakukan banyak kesalahan gitu. Di race ini terbukti di sini juga dia kan melakukan kesalahan yang di foto itu tuh yang dia ngerem tiba-tiba mendadak Iya, iya, pada iya, saat lagi iya. hujan, visionnya semua keganggu. Tapi di sini untungnya itu ada Max, untungnya Max yang di belakang si Piastri. Kalau bukan Max yang di belakang Piastri dengan pace yang tiba-tiba ngerem mendadak dari 200 ke 50 km per jam, mungkin itu bisa tabrakan berturut-turut kayak tahun berapa gitu yang dulu yang 10 pembalap pada tabrakan berekor-ekor semua. Iya, 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 iya. Dan tuh Piastri malah nanya kok emang ini apa sih penalti gua worth it gitu buat Hmm, ini. Itu jelas-jelas Gemal. jelas-jelas salah kan si Piastrinya. Kayak dia dari 200 km Iya. per jam tiba ke 50 km per jam tuh berarti ngeremnya ngerem pakem banget. Iya. Iya. Ya Jadi menurut gimana? kalian semua salah Piastri Nakal Menurut gue Piastri. sih ini model saat atau Piastri sih ya. gimana Bar menurut lo? Gimana pendapat lo tentang ini? Ya menurut gue sih tadi ini ya emang model kesalahan Piastri sih, dia ngerem mendadak di mana visibility-nya kan ini lagi hujan juga ya. Hmm. Sementara dari belakangnya kan di sini kan kalau misalnya ngerem mendadak kan bisa kayak aqua planning lah. Ya, ya, ya. Ya, Jadi nggak mungkin ini juga kan bisa mungkin terjadi tabrakan gitu. Kalau bisa kita lihat dari pas sisinya pas Max sama Russell sih, itu kan oh ya kondisinya kan itu. lagi kering ya. Sama Nggak terganggu lah. Russellnya juga dia injak remnya nggak terlalu dalam, Ya, wajar tapi dan bisa jadi dia kan nggak kena penalti ya. Kalau sedangkan ini kan lagi hujan, visibility menurun, membahayakan driver-driver belakangnya sih menurut gua. Jadi wajar dia dapat penalti. Itu kan pas hmm, cooldown room si Piastri masih ngeluh kan. Kok gue kena penalti kena 10 detik gara-gara gini doang, terus si Hülkenberg ada sebelum ada di sampingnya. Hülkenberg, ya iyalah cina. Gue driver di belakang bisa nabrak gara-gara lu cina. santai. Iya. Piastri kan karena selalu di depan. Padahal kan lu lihat gak sih waktu kayak kamera dashboard yang rear wing dari mobil Piastri kan emang gak kelihatan juga dari Piastri kalau dia mau lihat ke spion juga. Lihat ke belakang nggak mungkin, apalagi belakang lihat ke depan gitu. Tapi Niko balasannya bagus itu. Ya iyalah. Gitu. Santai ya, keren kayak Keren. Keren sih. istilahnya. Mau marah tapi iya juga gitu si Piastri tanya. Ya, Menurut lu gimana Kak? Lu juga sama ya setuju kayak Par gitu? Salah Piastri ini semua? iya, Piastri memang nakal ini sini. Dia kayaknya mau nahan Max. Jadi Max mungkin kan restartnya bagus kan Max ya. Dia coba berbagai cara lah buat nahan Max di belakang. Apalagi tambah lagi kan Max jago di hujan juga kan. Jadi mungkin dia agak Ya pressure ya. sama Max. Ya. Dia coba nakal, dia coba ngerem ngedadak gitu biar bannya Max atau gimana atau hilang fokus Maxnya. Tapi ini tuh Kak, Ya sih. gua tuh waktu ngeliat video ini ya, ini mah analisa subjektif gitu ya. Kalau dari bagi gua mas Piastri di sini tuh ada alasan kenapa dia merasa gak bersalah. Pertama tuh kan dia tuh merasa kayak kok ini mobil safety car-nya kayak berhentinya tuh pas mau dekat-dekat start gitu, dekat-dekat starting itu. Nah dia tuh kan kayak gak mau langsung start langsung mulai balapan tuh, dia tuh mau kayak mau ambil aba-aba dulu. Dan juga di sini ada kesalahan si mobil safety car itu kayak telat nyalain lampu buat berhenti safety car-nya kan ya kalau nggak salah. Iya, ya. Nah itu juga salah satunya ada pembelaan si Piastri, makanya dia tuh kayak
Gue gak mau langsung gitu lah, si safety car juga kayak yang salah duluan, jadi gue mau berhenti mendadak duluan biar bisa langsung kayak aba-aba gitu dulu, aba-aba dulu sebelum langsung mulai. Nah cuman di sini yang salahnya itu pedestriannya kayak terlalu ngerem mendadak banget. Kalau misalnya ngeremnya nggak terlalu mendadak gitu kayak masih ya normal dari 200 ke berapa gitu, mungkin masih gak akan kena penalti. Nah di situ mungkin yang dari pembelaan PS3 bagi gue gitu, telah tadi safety car sama ya itu terlalu dekat gitu ending safety car-nya ke mulai race-nya gitu. Ya, terlalu pakem berarti intinya kan si Piastri itu ngeremnya. Hmm. Tapi menurut gue sih sebenarnya testing rem gitu gak perlu juga sih sebenarnya. Pas sebelum safety car pun pace dia tuh udah kenceng banget. Udah kan dari belakang juga ke Max kan berapa berapa ini berapa detik ya? 15 gitu ya kalau nggak salah. 15 13-an segitu Jadi lah lumayan jauh. kayak gak perlu nggak sih? Max juga gak akan bisa ngejar dia menurut gua sih ya. Walaupun dia Apalagi nggak ngerem juga. apalagi itu Max kan ya kesulitan juga di race ini pakai settingan high Iya. downforce-nya, sedangkan McLaren kan pakai settingan low downforce kan ya. Itu kita bahas sekarang berarti Bi. Maju nih ke Nah boleh Red kak. Bull nih. Ya, kenapa nih? Kenapa kan kita nyangka-nyangkanya Ferrari bakal pole. Kita lihat free practice-nya banyak kan. Satu, kedua, Hmm. ketiga gitu. Ternyata Max Verstappen yang pole kan. Ya tiba-tiba. Itu gara-gara settingannya emang settingan low downforce. Kalau misalkan kita lihat dari mobilnya aja ya, dari mobilnya si Max Verstappen, si rear wing-nya tuh kayak flap gitu loh, kayak flat tipis banget, pipih banget gitu. Emang dia ngejar-ngejar kan kita tuh sekarang bisa ngelihat di YouTube tuh ada ghost, ada pas kualifikasi ada Ya ghost car-nya gitu kan. ghost virtual kan ya. Kita ngelihat Max Verstappen kuatnya di mana, di lurusan semua. Dia lurusan hajar terus, tapi kalau misalkan di Bener itu. ya kan bener kan? Lulusan cepat semua itu, makanya sektor 1 sama sektor 2 paling kencang dia, soalnya sektor 3-nya kan ada Hmm. chicane. Itulah kenapa di kualifikasi dia bisa jadi pertama pole position, tapi di race-nya dia jelek, keteteran. Soalnya ya emang itu settingannya low downforce. Jadi apalagi ini hujan kan. Jadi mungkin dari Red Ya. Bull-nya sendiri berharap sama Max aja ya. Sama kekuatan mobilnya ya udah gitu, mobilnya kayak gini-gininya amat. Tinggal Max-nya di wet-nya kayak gimana gitu. Dan ternyata ya di wetnya dia nggak bisa secepat lagi kayak di Kesulitan. kualifikasi ya. Nggak bisa. Dan juga itu Ini sih nggak sih kak, kalau misalnya maksain dengan mobilnya yang dibilang mobil angkot itu ya pakai settingan high downforce itu misalnya nih mah, kalau settingan high downforce kan otomatis bakal memperlambat mobil kan ya, Mungkin bukan high downforce kalau ya, dikasih settingan high downforce. lebih ke arah stabil. High, oh lebih stabil. Nggak ngincer-ngincer gripnya stabil. sih lebih Soalnya di sini tuh emang lurusannya ada, belokan tikungan lambat juga ada. Makanya McLaren kan kayak yang Mm-mm. stabil. Mungkin kalau misalkan kayak gitu Ya stabil nggak akan high pole, downforce. cuman stabil di Mm. race-nya nanti ya. Tapi ya gimana itu kan strategi tim Red Bull, gimana cara memaksimalkan mobil yang ada gitu itu mah. Ya. sih gue lihat juga kemarin Max tuh kesulitan banget aja. Pas di tikungan terakhir gitu dia sering sliding terus tuh di situ tuh. Agak Kayaknya kayak beberapa ngedrift kali gitu. deh. Iya berapa kali tuh ngedrift kayak ngedrift gitu anjir. Gue liat kemarin. Itu kan pokoknya di sini yang kebanyakan driver yang kayak nginjak gasnya terlalu dalam gitu, pada melintir semua. Iya. Mau kayak Bortoleto, Hajar, Max itu. Untungnya di sini Max ya kayaknya dia punya sekian pengalaman, jadi meskipun dia sliding, dia masih bisa ngontrol mobil gitu. Kalau pembalap lainnya yang rookie-rookie sliding dikit langsung pada muter. Ya. Apalagi kayak itu Russell dia tuh yang waktu safety car terakhir, dia kan langsung pakai ban medium ya kalau nggak salah. Hard. Baru aja keluar langsung muter dia. Hard aja. Apalagi di sini Leclerc ya kayak yang performanya kacau balau di sini Leclerc. Kesian dia aja. Tapi di sini juga ada yang unik sih. Banyak ini sih driver-driver yang gambling. Iya. Nah, Nah betul awal-awal Bang. tuh Di awal start gambling banget tuh awal start dia pakai dari slick. formation lap ya. Iya. Asal intermediate langsung ganti slick kan. Coba Nah ya itu Leclerc, Russell, Eh, yang gue rasa Lawson lupa kalau dah. nggak salah. ada Austin juga. Antonelli, Hajar, Berman. Oh, Hajar ya. Iya. Lawson enggak sih di sini. Itu kayaknya nggak ada yang berhasil deh. Nggak ada yang berhasil lah. Enggak ada satu pun enggak ada berhasil. Russell Berhasil dong. tuh gamblingnya aja. Russell poin 1 terakhir. Sisanya amburadul semua. Ya, Iya sih. kayak mereka nggak punya radar gitu ya anjir, kayak 10 menit lagi bakalan hujan gitu. Nggak ada anjir.
Tapi itu dari komentarnya dari sosial media, info-info gitu, katanya mereka emang nggak tahu bakal perkiraan cuaca dalam 10 menit bakal ada hujan. Pada benar nggak tahu waktu di lokasinya mah. Mereka BM, masih ngandelin data yang sebelum race katanya gitu mah. BMKG Inggris berarti bermasalah. Soalnya lu tau gak sih waktu lap berapa ya, kayak lap keempat itu yang udah ada pemberitahuan sebelumnya bakal 10 menit lagi bakal ada hujan. Tiba-tiba Stroll masuk pit pakai ban soft di situ, kan gua rada aneh juga ini, asal Aston Martin gak tahu bakal ada hujan atau gimana. Kita yang nonton juga udah pernah dikasih tahu 10 menit lagi mau hujan, ini tiba-tiba dia masuk pakai ban soft di awal-awal si Stroll. Jadi emang ya mungkin ada kemungkinan beberapa tim tuh emang gak tahu masalah radar cuaca ke depan ya di sini tuh. Pada gambling semua. Ya, pada gambling semua sih itu. Tapi gamblingnya kebangetan sih. Leclerc anjing nggak pernah improve waktu wet gini. Tim paling kasihan, katanya helmnya kemasukan air ya. Oh, itu aneh, itu aneh. Ada kata-kata baru lagi. Historia, Wi. Ya, tapi kan gimana, asa aneh juga kan, helm itu kan pasti udah dikasih kayak foam atau peredaman di bawahnya, kok bisa masuk ke dalam kan. Itu aneh anjing, kenapa bisa ya? Tapi emang Leclerc musuhnya hujan berarti dia kita nggak pernah ngelihat skillnya Leclerc pas hujan sih ya ini nggak pernah improve pas hujan gitu aja kayak Kanada tahun kemarin, Kanada tahun sekarang, Silverstone tahun kemarin juga jelek, Silverstone tahun sekarang juga jelek. Jadi kayak ya mungkin Leclerc bukan bukan apa ya bukan bukan keahliannya di situ. Dan juga ini sama Hamilton yang di sini juga, dia kayak kasihan di home race-nya dikasih hujannya udahlah, kayak harapannya susah gitu buat dapat podium. Bahkan kita kan pasti ngarapin si Hamilton bisa masuk podium kan setidaknya gitu di race. Waduh mulai. Ya sih. Gue juga lihat di sini Hamilton kayak try hard banget sih, lumayan di sini. Tapi hasilnya nggak podium. Nggak, Setidaknya dia gue berharap waktu waktu Hamilton ngejar ngejar si Nico, gue berharap nggak dia Hulkenberg. dia nggak nyusul anjir. Ya Allah, Nah, ya Allah jangan nyusul, Ya ya Allah sih. jangan nyusul, ya Allah jangan nyusul. Aing sepanjang sepanjang les kayak gitu terus anjir. Soalnya deket banget anjir sebelum Soalnya ini, sebelum sebelum dia pit anjir. beda 5 detik kan, hampir gitu. Udah masuk zona DRS soalnya kalau lihat ini tuh Nah, kan gambar. ya kan akhir-akhirnya kan udah kering, udah gak hujan, udah DRS. Gimana, Bar? Lewis kan ini kan sih udah banyak momennya nggak sih? Lewis udah beberapa kali di WDC dia, Sini sedangkan kalau berturut-turut. Hulkenberg tuh belum pernah ada momen satupun gitu. Jadi kita memang berharap Hulkenberg yang menang gitu, yang podium. Iya. Juga jarang udah sama Hulkenberg podium mematahkan dominasi tim sih pembalap Inggris di Silverstone, dan dia juga mencetak sejarah. Jadi emang gimana ya, jadi sebagai penonton netral pasti kan kita pingin Hulkenberg yang podium gitu. Tapi buat fansnya Hamilton ya kayaknya dia kayak kurang rela. Tapi kalau lihat ya cerita dari Hulkenberg kayak adalah ikhlas, gak apa-apa, emang sepatasnya Hulkenberg podium, keren gitu lah. Kayak jadi ada apa ya, fairy tale-nya gitu lah. Gue yang Iya. fansnya Ferrari juga nggak pengen waktu itu kemarin Hamilton podium aja. Pengennya Nico sebenarnya anjir. Tapi lah itu ya, selain selain karena Niko-nya yang hebat, tim di belakang juga kan pada oke ya, Sauber sekarang. Kayak dari formasi, strategi, Iya mobilnya, strateginya pengembangannya strategi bagus sekarang ya, strateginya si bagus, Hulkenberg. strateginya bagus. Jadi dia tuh bisa masuk podium tuh bukan tiba-tiba, emang udah ada apa sih latar belakangnya gitu, kayak dari race-race sebelumnya. Itu udah stabil dari podium dari P di atas 10 gitu, bisa finish di masuk 5 besar, 10 besar. Jadi emang emang kayak udah ini tuh waktunya gitu lah dia bisa masuk podium tuh Hulkenberg. Bukan tiba-tiba gitu maksudnya tuh. Dan ininya dicapainya kerja keras juga, bukan semena-mena laki gitu. Kita ngelihat Kayak Hulkenberg, siapa kak? Kayak Russell oh, tiba-tiba podium. ah. Ya kita ngelihat si Hulkenberg nggak stay gitu. Jadi dia nge-push mobilnya tuh. Kalau misalkan lu lihat di sektor terakhir tuh kayak mobilnya sliding dia artinya dia nge-push. Hmm. Jago berarti ini orang kan. Tapi menurut gua sih ada lucknya juga sih, Kak. Iya, haknya ada Apa? pasti. Karena awal-awal kan tuh ada driver yang gambling kan, dia otomatis berapa Oh, driver ya, enam Anjing. enam enam driver orang, rookie ya. enam orang ya. Ya kan itu kan masuk ke ini kan, ke pit kan, ganti ban. Otomatis dia kan startnya dari pit kan. Nah, Oh, Hmm. Hulkenberg di situ tuh udah masuk ke berapa ya? 13 gitu ya.
Di situ Iya, tuh iya segitu. Ya, dari dari 19 ke 13 tuh. saya Terus baru lagi awal ada yang ya. masuk pit lagi kan, di stroll Mm-mm. apa terus dia masuk lagi terus habis itu dia ke 11 gitu. Nah, di situ Mm-mm. baru dia skillnya ditunjukin tuh. Tapi Tapi mungkin awal-awalnya emang ada lucknya sih dari situ. mungkin itu juga bagian dari strategi kali, Bar. Bisa jadi sih. Bisa jadi kan? Strateginya bagus gitu Karena aja. Stroll masuk pit kan. Iya. Ya, tapi lucknya iya Oh, ada itu juga juga. Tapi ya. luck-lucknya itu ya karena udah lain Iya, gambling iya, gak sih? iya, 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 Jadi iya. kan Mm-mm. dia nggak perlu nyusul beberapa driver tuh, Iya, banyak iya, driver. iya, iya. Itu juga sih. Toto kan di apa sih komentarnya kan dia bilang ada aja gitu kalau Antonelli strateginya sama kayak Hulkenberg mungkin dia sekarang di posisi 3 kayak Hulkenberg kata Mas Toto gitu di si interviewnya gitu. Jadi emang ada beberapa tim yang menyesali strategi masuk pit duluan ganti ban slick gitu. Iya. Banyak gitu kan yang nyesal kayaknya. Lo lihat ini wajahnya Toto waktu ini di lap-lap terakhir. Gimana? Lempar headset atau cuman kayak memelas mata doang kayak udah. Kan dia pakai topi seniman gitu kan. Terus gini. Heeh, tapi Peaky Blinder. Terus gini. Udah kayak udah bete gitu loh. Gak ada Emang yang bisa diharapin gitu ya ini. emang suwe. Dan ini apa sih yang lu tau gak? Kayak kalau menurut gue ya awal kejadian banyak tim yang pakai slick di awal tuh gara-gara ini interview Antonelli tuh ya kak yang sebelum race kan ada Antonelli Russell berdua di interview sama si pembawa acara F1. Nah gimana strategi lu terkait awal race balapan ini? Tiba-tiba Antonelli nyeletuk dia bilang ya kayaknya gue mau pakai ban slick dari sini. Kan saya rasa kayak muka panik tuh ya. Aduh ini bocah bocorin strategi tim gue lagi. Kayaknya gara-gara itu bocor, jadi tim lain pada, aduh ini tim Mercedes udah punya strategi ini, kita mau ikuti atau enggak gitu. Nah mungkin di situ awal mula startnya gitu lah. Yang berbau formation lab jadi pada masuk slick semuanya. Emang, Antonelli emang lucu gara-gara race sekarang itu. gara-gara Antonelli berarti ya anjing emang Antonelli. Iya itu kayak Tom Hollandnya lah kalau di Hollywood tuh dia tuh. Tomolan. Tapi menurut kalian di sini kan ban slick ini kan di beberapa sektor cepat kan pas awal-awal kan emang tracknya kering kan. Tapi di Ya, sektor terakhir itu basah banget. Menurut ya kalian itu. emang nguntungnya atau enggak sih ban slick? Ya tergantung ya. Kalau mau ngejar cepat mungkin boleh yang pakai ban slick. Cuma resikonya di sektor-sektor akhir yang kata Piastri tadi di tikungan akhir gak memungkinkan itu. Soalnya terlalu basah. Tapi ya ini mah kayak gambling. Emang bener gambling. Kalau drivernya bisa menjaga ban dan performa mobilnya mungkin dia bisa berhasil. Kalau enggak ya mungkin ya kayak kebanyakan gagal semua pakai ban slick di awal. Jadi ya bebas ini mah kayak mau bertaruh atau ya main aman. Menurut gua gagal sih gara-gara ada hujan. Iya sih, Ya itu gak hujan sih. Gimana? Gagal ya total gara-gara bukan bukan hujan. itu doang kak. Bukan bukan hujan doang. Sama ini di awal-awal banyak yang crash, dua driver jadi Oh banyak iya. virtual car, Banyak banyak yang safety muter-muter car. jadi Iya, iya, iya. yang masuk pit itu pada percuma semua pada lah kalau tahu gini mah mending udah pakai intermediate. Kalau tahu banyak Iya. yang tabrakan di awal mah Iya, iya, iya. Jadi nggak kepake pace kencangnya dari ban slick teh ya. nggak kepake itu kasihan. Iya. Karena safety car sih ya. Iya, emang di sini safety car-nya Nggak banyak safety lah ya. car-nya. Kayak pemain rookie-rookie kita pada tumbang semua anjing. Emang parah rookie-rookie ini diuji di sini pengalaman di track basah. Dari awal aja ada dua kan, Lawson sama Bortoleto kalau nggak salah. Ya, Iya. Disusul nah, sama disetujuin ya. Hajar. Terus habis itu Antonelli. Ya, Udah semuanya nonton habis. efek dari tadi. Terus Kalau gimana yang Wi? itu dua Haas itu masih bisa lanjut atau enggak sih? Dua Haas itu yang mau saling bersaing buat dapat posisi tapi malah tiba-tiba dua-duanya muter tayan. Iya Ini sih. goofy as Eh, fuck anjing. Sinkron lucu juga banget sih antara anjir. sepi anjir. Muternya sembarangan gitu tapi bagus anjir. Sinkron Kayak banget anjing. aneh gitu. Mereka berdua tuh lagi ngejar poin tapi malah tubrukan dua-duanya. Jadi kayak ngapain juga nya. Emang goofy as fuck anjing ini ininya crashnya anjing. Terus kayak nggak ada yang DNF, nggak ada yang rusak, damage nggak ada apa-apa. Udah we kayak dansa gitu di ini. Emang malah bagus itu. Jadi aku juga kalau kan bingung kita DNF tahu nggak ya ternyata enggak ya berarti mereka masih bisa lanjut race. Enggak. Nah, terus di sini kita gak akan ngebahas McLaren ini yang
performa di race ini. McLaren McLaren sih di sini mobilnya gacor banget sih menurut gue sih. Pace-nya ya. Karena Iya, nggak bisa kayak di ngejar anjir. awal-awal kan itu Piastri sama Max. Akhirnya kan kekejar juga gitu si Verstappen di awal-awal. Lalu yang selanjutnya si Lando mau ngejar Max Verstappen, tapi Verstappennya malah muter, malah jadi melebar ke jalan yang di samping saya. Jadi Lando dapat Iya. giveaway lah dari Verstappen. Jarang-jarang. Tapi di sini lumayan. McLaren kayak yang gak ada masalah banget ya di sini. Ini Wi, si Norris si Piastri Wi, di akhir balapan minta swap posisi sama Norris. Oh iya, itu lucu juga nih. Oh iya, pas terakhir ya. Ini Ah, gue iya, bisa iya. swap posisi nggak sih sama Norris? Mana mau lah Norris juga nih. Minta tim order anjir. Minta tim order ya sih anjir. Emang Itu kayak kayak aneh Piastri aja. Ini kayaknya udah frustasi banget ya sih. Gak tahu gak bisa gak tahu mau ngapain gitu anjir. Udah dapat penalti ngambil di pit, masih minta ngarepin tim order. Jadi emang tapi worth to try lah. Coba tapi McLaren lagi baik. This two out. Di situ gue ngerasa dia frustasi banget sih Piastri situ. Buat dapetin posisi satu balik. Cuma iyalah dia dia gak tahu mau ngapain lagi anjir. dia udah ada tekanan sekarang dari Norris, sudah cuma beda berapa poinnya dia teh sama Norris? Kita Sekarang itu kita lihat 8 poin ya di hasil race kemarin. Ya 8 poin. 234 sama 226. Patut ya 8 poin. 8 poin. Makin ketat pisan aja. Iya. Udah makin ketenang mereka berdua nih. Udah makin perang dingin sih ini anjing. Iya. McLaren udah nyantai kayaknya dari timnya juga. Udah gak akan kejar kayaknya 200 poin mah. Nah itu kalau yang ini tim standing konstruktornya dia tuh udah juara atau belum sih? Belum Dengan dong. poin 460 ini. Belum dong. Oh belum. Tapi kayaknya Mungkin di kayak 4/3 musim lah ya. Baru bisa safe to say WCC. nah, setidaknya lah dapetin dulu satu trofi itu. Biar bisa fokus ke driver nanti. Aduh, udah pasti menang sih anjir. Gimana? Emang. Mobilnya kenceng Iya aja. sih. Tapi di McLaren sini itu Verstappen kayak yang udah legowo sekarang ya dia. Udah nggak ada target apapun di musim sekarang. dia minta klausulnya balik sih, Bi. Biar bisa pindah ke Mercedes kayaknya. Apa? Pingin pindah. Kayaknya kontrak dia kan ada klausulnya kayak kalau misalkan dia Hmm. di Belgia, nggak tahu nanti di Hungaroring, dia apa sih di bawah 4 besar, dia bisa pindah, bisa minta klausul pindah kontraknya. Ya mungkin dia ngincar itu juga. Ya, kalau di pertengahan musim dia nggak masuk 3 besar kalau nggak salah ya. Dia Mm-mm. bisa pindah Mm-mm. klausulnya gitu. Cuman kemarin Russell ya di 10 gitu, jadi nggak bisa nyusul. Tapi ya Kayaknya kalau gua jadi Verstappen kayaknya mending pindah deh. gue juga setuju mending pindah. Ya kayaknya mending pindah. Masuk tuh aja ke nyetir opini. Betul lagi. Next Tapi konten dari itu mah. Red Bull sendiri kan kalau misalnya Verstappen pindah katanya mau ngambil Piastri kan. Ya, Oh. itu jawaban Toto lah. Jawaban Toto secara spontan tapi kayak gak mungkin deh kayaknya. Buat sekarang-sekarang gitu. Piastri kayaknya dia loyal Piastri. Nggak tahu sih. Tahu juga sih. Kalau tawarin kontrak ke dia sih kayaknya mau aja. Bisa kejadian yang lalu yang terulang yang tim Alpine teh ya, yang udah dikontrak sama Alpine tiba-tiba ditikung sama McLaren kan bisa aja terulang. Ya sih. Tapi Gak ada yang tahu lah. Kalau emang kontraknya setuju oke. nggak Piastri pindah? Gimana ya? Tapi gue tadi baca berita yang baru ya, katanya si Toto dia tuh bilang ya ada optimisme gitu bahwa dengan mesin baru regulasi di 2026 nanti dia pakai mesin Ford, kayaknya dia yakin bisa dapat performa mobil yang oke dan dia tuh kayak mau kayak ngasih balas dendam gitu ke tim Mercedes. Toto Bahwa atau nih gua Horner bisa anjing? dapatin Horner salah. Aduh, kebalik mereka berdua aja. Horner. Jadi kan sini juga Horner kan agak sedikit pede kan dengan tahun depan dia bisa bersaing lagi katanya. Kayak mau mempermalukan Mercedes lah dia dengan mesin baru dia katanya. Tapi gak tahu ya. Enggak, Wi. Horner mah orang politik pasti ngomong kayak gitu. Bagus omongannya. Cuman apa berarti kayak propaganda doang. Ya, orang politik ya pasti juga ngomongnya bagus seperti kayak gitu. Ya, soalnya kalau misalkan Max Verstappen pindah, siapa lagi drivernya anjing? Kalau misalkan ada bisik-bisik tipis romantis gitu, susah kayaknya buat driver masuk ke Red Bull.
Ya paling ngambil dari akademi, mungkin Hajar nanti masuk, Si Limbat. Hajar Sunoda, Itu ada yang pembalap baru Limbat namanya. Limbat, Linlat ya. Olin lah adanya. Keren teh Limbat, karena aneh Limbat anjing. McLaren berakhir Kalau lah boleh ya. jadi Piastri juga sih Oh, bisa mana? dipikirin juga sih masuk Red Bull. Karena kan di Kenapa? situ dia bisa jadi driver utama. Kalau di McLaren kan dia ada Lando Norris, dia ya otomatis harus harus bersaing sama timnya sendiri. Maksudnya dari Bisa. Red Bull sendiri kan dia dari driver utama. Ya dia Mm, pertamanya terus fokusin upgrade-nya ke dia doang harusnya. Nggak sih? Iya, bisa, bisa bisa kayak gitu. juga, Iya, karena Kemungkinan agak bisa, sulit bisa kan. jadi pertimbangan kan buat Piastri juga Hah, kalau misalnya mau pindah ke Red Bull ya. bisa bisa. tapi ya balik lagi. Piastri-nya kayaknya udah nyaman di McLaren deh, udah dikasih mobil yang enak, lingkungan yang oke. Apalagi alasan buat ke Red Bull, sedangkan lihat tawaran Red Bull sekarang kan, apa coba tawaran yang bisa diberikan Horner ke Piastri buat masuk ke Red Bull tahun ini? Mobil dia bapuk, terbukti dari driver keduanya juga pada gak ada yang berhasil. Tapi Malah kan kalau misalnya tahun depan kan regulasi baru, Bi. itu kan masih apa sih, masih ngawang gitu, masih ngawang-ngawang, masih cuman Ya, katanya, jadi belum tahu pasti. Kalau PSG emang mau nyari tantangan ya boleh masuk Red Bull, kalau PSG mau cari aman, kestabilan ya udah pakai McLaren aja dia. kucing dalam Jadi emang karung masih lah belum ya. pasti. Kalau masuk ke Red Bull sekarang mah. Dah, Nah, gimana? oh iya, ada di racing itu ya kayak ada beberapa sejarah yang tercetak ya di sini, Ngapa aja tuh Bi? di race Silverstone. Coba omongin Itu Bi. yang Kick Sauber yang udah setelah beberapa tahun dari terakhir kali dia masuk podium itu kan tahun 2012 ya, sama pembalap 2012 Jepang dia. Kamui Kobayashi di Jepang Suzuka itu ya epic banget intinya podiumnya. Itu kan udah lama juga. Terus yang kedua tuh driver baru yang podium di sini yaitu McLaren. Karena McLaren juga baru lagi ya di sini. Setelah Hamilton dia bisa dapat podium di Ya, Silverstone. ya. Kan terakhir Hamilton ya. Hmm. Dan juga yang ketiga, nah ini Hulkenberg dia bisa dapat podium pertamanya. God Jadi lah di sini damn. ada tiga sejarah lah, oke. Dan ini ulang Jadi emang tahunnya Evan apa? ke-70. Oh ya gitu. Kalau nggak salah 70 atau 75. Iya itu ulang tahunnya Evan. Pas tanggalnya. Soalnya kan Evan tuh balapan pertamanya Silverstone. Mm, Jadi dia mau merayakan di Silverstone. Pantas bagus di sini. Kayak semua ada gitu di sini itu jadi komplit. Lagi yang mau dibahas. McLaren udah beres. Ferrari udah beres. Oh Ferrari gua mau bilang. Keluarnya kayaknya berhasil kalau misalkan ngelihat kita pre-practice-nya. Asalkan balapannya kering. Kalau balapannya basah, goblok lagi. Asalkan balapannya. Soalnya kalau misalkan kita lihat dari pre-practice tuh kayak gap Mercedes, McLaren sama Ferrari itu dikit banget. Jadi mungkin ya kita bakal Ya, disuguhin eh, tontonan yang menarik di race berikutnya mungkin dari McLaren, Ferrari sama Mercedes di Belgia. harusnya bakal menarik selama gak hujan ya tadi tuh ya Kalau catatannya. hujan ya. Selama nggak hujan. Kalaupun hujan menarik race-nya buat tim-tim bawah. Ya. Mm. Soalnya Nah kayak itu jadi menarik tuh itu. ya ya harapannya gitu kita punya race yang menarik antara Rai sama Wet. Ya kalau itu ya boleh sih. Bisa lihat nanti di race selanjutnya Ferrari gimana. Di sini juga ini ada Aston Martin kan double double point dia. Ya Aston Martin. Stroll sama Fernando Alonso dia. Gue mau bilang Stroll bukan driver yang overrated. Stroll jago di balapan basah sebenarnya. Jadi dia deserve poin itu. Kan orang-orang banyak yang hujat Stroll kan kayak anak bapaknya lah, gimana lah. Cuman menurut gue bagus Stroll. Terbukti dia bagus banget di Emang bagus. balapan basah. Itu kan di awal startnya dia juga kan dia langsung ngambil racing line itu, sisi luar langsung ngambil sendiri luar, langsung masuk ke dalam, langsung berani pakai soft sendiri, tapi dan berhasil itu dia orang pertama yang di awal-awal pakai ban soft dan gak ada masalah apapun. Dia Stroll yang berhasil. Jadi emang jago sebenarnya Stroll di sini. Tapi emang Cuman ya, moodnya naik turun ya. Kadang-kadang kayak Senna, kadang-kadang kayak Mick Schumacher gitu. Kadang-kadang kayak Nikita Mazepin gitu. Kadang-kadang kayak Schumacher ini, Michael Schumacher. Aneh gitu, kadang-kadang aneh banget sih tuh orang tuh. Belum stabil, gak stabil. emang jadi ada potensi mah ada, cuman ya gak bisa diharapin juga sih Stroll mah. Jadi ya udahlah, biarin aja dia mah. Iya. Jadi kadang-kadang kita Masih angin-anginan lah ya. iya, kadang-kadang angin-anginan. Jadi kadang-kadang kita kayak nge-head, kadang-kadang kita muji juga gitu. Aneh banget itu orang. Suka suka gitu Stroll tuh.
Dan juga ini yang di sini tuh kayak yang bagi gue gitu, yang pembalap yang sedikit beban gitu. Di sini tuh kayak Tsunoda deh yang di sini yang beban bagi gue. Dia udah ngebikin dua driver celaka si Tsunoda di sini. Yang pertama kan ada si Lawson, kedua kedua tuh si Antonelli tah. Jadi kayaknya Tsunoda di sini kayak gimana ya, kayak semenjak dia pindah ke Red Bull kayak jadi pembalap yang jelek gitu, beda sama dia masih di Racing Bull gitu. Mobilnya jelek sih. Jadi mungkin emang itu ya, emang bener faktor Red Bull sekarang itu emang parah pisan mobilnya. Dilihat dari driver-driver keduanya nggak ada yang berhasil gitu. Selain Ceko gitu sebelumnya. Kalau nggak ada Mas kayaknya ya setara sama Alpine. Berarti di bawah Racing Bull dong. Iya, Racing Bull masih sering poin. Coba yuk Tsunoda. Iya. Kapan poin? Pernah tapi cuma satu poin juga. Tapi Bang Tsunoda sih kayaknya di Red Bull struggle banget sih ya. Iya, Kayaknya semua deh. Bukan Tsunoda doang. Iya sih. Semua semua. sih ya. Semua dibantai sama Verstappen anjing. Dari zamannya Alex Albon tuh. Ada yang berhasil. Aduh, sorry. Lagi yang kita bahas? Sih. Nah, paling apa lagi? Cukup ya menurut gue sih. Ya, paling ini aja lah. Bagi kalian nih ranking penilaian itu dari 1 sampai 10, race ini berapa? Masing-masing gitu. Penilaiannya. Dari mana dulu tuh? Dari gue dulu ya. Kalau dari mana dulu? Dari gua. Ya. Iya tuh. Kalau dari gua kayaknya 7,5 lah. Kok 7? Jadi ya meskipun ya karena emang secara race bagus semua, cuman karena kebanyakan safety car jadi itu yang ngebuat bosannya tuh kayak kebanyakan cuman muter-muter doang, ngelama-ngelamain. Itu yang gua agak suka tuh. Kalau misalnya safety car-nya minim lah, mungkin bakal bisa 9 gitu. Itu yang ngebuat jadi Tapi 7,5 tuh bagi lu gua. sedih gak, Pi? Piastri jika jadi Apa? ke satu. Enggak sedih mah. Gua lebih sedih kalau sampai DNF lah. Itu gua paling sedih. Kalau dia mah masih dapat poin setidaknya. Gue kira lu Cuman bad kalau mood juga, Pi. Tapi poinnya tipis, enggak Wi. lah, dia juga yang salah sih. Gak apa-apa, masih bisa next time masih bisa berjuang cari poin. Ini momentumnya lagi Norris masalahnya, Wi. Iya. Iya di sini Norris emang, aduh, udah berturut-turut dari kemarin sekarang dia mulu yang dapat momentum bagus. Waktu crash Kanada Ya, kayaknya itu pemutihan deh, Wi. Crash terakhir tuh. jadi fokus lagi aja. Sekarang biasanya udah kotor kayaknya. Iya. Kalau lihat dia sekarang kayak Piastri lebih banyak kesalahannya dari Norris. Banyak kan dari sebelumnya juga dia banyak beberapa kali tikungan dia Iya. kayak melebar, selip. Jadi banyak kesalahan minor gitu, kayak aneh gitu sekelas Piastri. Iya. Sering kayak gitu sekarang-sekarang. Sedangkan Sering Norris sekarang stabil, kesalahannya dikit deh. Norris. dikit pisan. Iya. Mungkin Coba. itu bedanya pengalaman tuh di situ, Bar. Belajar dari kesalahan. Nah, Ya, itu Norris. Piastri kan emang baru-baru gitu. Iya. Udahlah gitu. Coba, lanjut Bar. Dari gue deh. Kelas lah. Penilaian. Penilaian deh dari gue. Gue sih ada 8 sih kayaknya. Karena Wah, ada banyak drama yang terjadi sih. Sama kelihatan juga sih ini Piastri. Sifat aslinya padahal gue dulu kayak oke banget nih orang. Sekarang lihat sifat-sifat aslinya kok jadi gak sebagus itu deh Piastri. Jadi mikir jadi gitu deh sekarang. Gak tahu ya. tapi ya gak apa lah. Setidaknya masih banyak haternya Norris dibandingkan Piastri. Itu. Yes. Dari lu Kak gimana Kak? 7,5 sih sama. Soalnya gue nonton di Kok KRL. sama bisa, Kak? Aduh. Gue Itu gue waktu ekstrim lagi ya. iya itu gue berharapnya waktu yellow flag yang ada safety car, gue berharapnya red flag di situ. Dia ya udah berhentiin aja kayak di Brazil gitu. Jadi semua orang ya startnya dari awal lagi gitu, samaan lagi. Itu kayaknya lebih rame deh kayak gitu. Cuman, Tapi kan malah makin lama juga nanti. tapi seru startnya. Mm. Jadi deketan semua kan. Jadi kayak di reset semuanya gitu. Lebih seru aja gitu semuanya. Cuman kayaknya kemarin ya hujannya nggak sederas itulah ya. Jadi safety car doang. Jadi gue 7,5 sih. Betul. Masuk prediksi berarti. Ya, Deras kemarin banget sih Pak. Kenapa? Deras banget sih tapi bentar doang. Iya Kemarin bentar hujannya doang. deras banget sih tapi bentar doang. Oh, ya kan Gue sih kemarin juga berharap red flag terus ya ganti kan? bannya ban wet wet gitu semua. ya. Iya kan? Iya Nggak kan? intermediate gitu. Iya kan? Iya. Nah ya kemarin tuh nggak ada yang pakai wet satupun gitu, pada intermediate Iya. semua. Kalau Kayak hujannya hujan emang gede nanggung. banget.
Tapi kan bentar itu mah ya. Ya, tapi bentar. Pisan. Langsung sleek lagi di akhir. Emang Banwet kayaknya nggak pernah kepake deh, Wi. Kayak memang jarang pisan atau karena berat mungkin ya. Jadi udahlah. Orang-orang Mending pas intermediate. ngomongnya gripnya terlalu rendah. Soalnya kalau misalkan bannya intermediate tuh di akhir-akhir si gerigi-geriginya kan udah pada habis, jadi slick gitu loh. Oh iya, Bisa jadi dipakai. haus ya. Iya. Betul. Ha. Kalau Banwet kayaknya udah nggak kepake. Boleh deh. Sekalinya, Jarang lihat juga. sekalinya hujan gede, red flag. Mending gitu sih, mending red flag sekalian gitu lah. Oh. Oke. Boleh Masuk lanjut, berarti prediksi ya? prediksi. Anjay, udah pada ketahuan. Lanjut GP apa sih? Belgia. Belgia kan Pak, Belgia ya. track Itu terpanjang gimana nih. ya? Track terpanjang berarti lapnya banyak berarti ya? Dikit dong. Kalau Oh track, ya betul, kalau ada tracknya kebalikan. pendek baru banyak lapnya. Belgia, gimana bar tuh si tracknya kayak gimana sih? Ingat Yang ingat ada lagi gua. Euro, Digambar we. Juga lupa sih. gitu. Kayak Euro gitu. Gue Euro. Oh yang di awal startnya ya? ya, turn Oh pertama gue ingat itu emang bener emang panjang pisan. panjang kan? Yang tahun kemarin si Russell Panjang, kena tapi itu kena ini karena diskualifikasi gara-gara bannya gara-gara tidak memenuhi bobot. harusnya ngejek rumput dulu dia tuh. Nggak bisa gara-gara tracknya panjang jadi nggak ada warming up-nya gitu loh di akhirnya. Dia Ah. langsung masuk pit. Oh iya ini ada Roger nih. Tapi ini seru sih di track ini. Tapi ya kayaknya ini bakal tetap dominan McLaren ya di track ini. Mana Kayak kenapa? banyak lurusan, banyak Lumayan banyak di sini banyak lurusan. Dan juga tikungan-tikungan yang itu kan Tikungan tikungan cepat panjang ya? di sini tuh banyaknya ya. Iya. Nggak ada tikungan lambatnya di Jadi akhir emang- doang kayak tikungan lambatnya. Nah itu di akhir pisan tuh yang nge-Z itu ya. Chicken. Iya, iya. Chicken. Pasti ya kalau dari gua mah ya tetap itu McLaren yang dapat posisi 1-2. Buat ketiganya mungkin Hamilton deh. Itu subjektif sih kalau Hamilton karena gua kangen ngeliat Hamilton podium. Soalnya sama lu gitu. Gue sebagai Hamilton 7 kali WDC, kok disalip duluan sama Sauber. Jadi kayak udah lah. Harus pembuktian sekarang lah di bisnis ketiga gitu lah. Podiumnya Hülkenberg lebih besar daripada Hamilton sama Schumacher. Tapi tahun 2025. Ya banyak meme gitu aja. Parah tapi ya lucu sih, bagus. Iya sih. Nggak 1-2 tuh siapa, Bi? Sekarangnya. Ya jelas satu Iya. Piastri, 2 Norris, 3 Hamilton. Di sini Piastri udah mulai bisa belajar lah dari pengalaman kesalahan dia sebelum-sebelumnya mungkin. Mungkin. Lu Bar gimana, Bar? Gini. Kalau menurut gua sih kayak pertama Norris. Kalau dari gua ya. Nah, momentum atau apa? Momentum sama dari 2 race ke belakang tuh dia kesalahannya minim gitu. Ya, benar sih. Ya, terus yang kedua Piastri, yang ketiga kayaknya Leclerc deh. Ferrari berarti ketiga. Ya. Dari lu Kak gimana Kak? Balapannya berharap cerah ya. Gue berharap. Aduh. Ya, Ada disclaimer dulu aja. gue berharap Ferrari bisa menang lah. Suspensi baru siapa tahu menang. Gue berharap pertama Leclerc, kedua ya Piastri, ketiga Norris. Mungkin Max Verstappen bisa ya. Boleh. Max Verstappen ketiga gitu. Berganti. 1 Leclerc, 2 Piastri, 3-nya Max. Jadi itu yang fix, yang 3 max berarti ya. Ya, kita lihat aja nanti Oke, boleh. gimana. Cukup kali ya pembahasan kali ini ya. cukup Ada kayaknya, Bang. 3 minggu, 2 minggu libur ini di sisa Manjit Oh Trophy iya, ini sekarang paruh kayaknya. musim ya. Ya, bisa kita bikin lagi konten tuh itu waktu ini ya. Ya, Tunggu aja Tinggal kali tunggu ya. aja. ya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau bisa ada yang mau dibahas dari teman-teman sendiri, boleh di komen aja di kolom komentar. Nanti kita balas kali ya. Boleh kita diskusi lah situ ya. Oke, kita pamit undur diri. Yuk. Bye. Bye-bye.